Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira S. Ajud dengan nomor standbook F022007. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum kimia farmasi, yaitu dengan percobaan pertama asidi alkalimetri. Asidi alkalimetri adalah dua jenis titrasi volumetrik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam dan basa dalam suatu larutan. Prinsip dari percobaan ini yaitu dikenal sebagai titrasi asam basa dengan metode analisis kualitatif untuk menentukan konsentrasi asam atau basa. Keuntungan titrasi asidi alkalimetri yang pertama sederhana dan cepat, yang kedua akurasi tinggi, ketiga biaya rendah, keempat versatilitas, dan yang kelima indikator visual. Kemudian kerugian titrasi asidi alkalimetri. Yang pertama ketergantungan pada indikator, yang kedua pengaruh ion lain, ketiga titik akhir subjektif, keempat konsentrasi terbatas, dan kelima pengaruh suhu. Cara kerja dari percobaan ini ada dua. Yang pertama analisis kualitatif, yang kedua analisis kuantitatif. Analisis kualitatif itu yang pertama asam salisilat ditambahkan larutan FeCl sehingga terbentuk warna ungu. Kemudian alkohol, asam salisilat bereaksi dengan FeCl3 membentuk kompleks berwarna ungu karena gugus fenol berinteraksi dengan ion Fe3+. Ketika alkohol ditambahkan, warna tetap ungu karena alkohol tidak mengganggu kompleks yang terbentuk. Kedua, asam salisilat ditambahkan metanol, ditambahkan larutan H2SO4 pekat, dipanaskan, akan tercium bau ganda puro atau metil salisilat. Kemudian dengan cara analisis kuantitatif, larutkan 250 mg sampel 15 ml etanol 95% dan ditambahkan 20 ml Aquades. Tambahkan indikator PP 2-3 tetes. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N buret hingga larutan menjadi merah muda. Jadi hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur, di mana larutan menjadi merah muda karena indikator fenolftalin berubah warna dalam kondisi basah. Kemudian percobaan kedua yaitu titrasi redoks. Titrasi redoks atau reduksi oksidasi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat tertentu dalam larutan dengan menggunakan reaksi oksidasi reduksi. Prinsip kerja dari percobaan ini yaitu menggunakan reaksi redoks antara analit dan titran untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat yang dapat bertindak sebagai oksidan atau pereduksi. Keuntungan titrasi reduksi oksidasi yang pertama akurasi tinggi, kedua beragam aplikasi, ketiga indikator elektrokimia, keempat sensitivitas, kelima reaksi spesifik. Adapun kerugiannya yaitu kompleksitas, peralatan khusus, gangguan dari ion lain, sensitif terhadap kondisi dan waktu dan biaya. Kemudian cara kerjanya seperti percobaan satu tadi, ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama analisis kualitatif, ada vitamin C ditambahkan larutan FeCl3 lalu dipanaskan sehingga berubah warna lalu hilang. Namun percobaan yang dilakukan tidak berhasil. Kemudian ada cara kerja analisis kuantitatif. Larutkan 400 mg vitamin C dengan 50 ml air bebas CO2, ditambahkan 10 ml asam sulfat encer, ditambahkan 1 ml indikator kanji. Kemudian titrasi dengan yodium, dan percobaan tidak berhasil disebabkan karena penggunaan vitamin C yang tidak murni. Kemudian percobaan 3 yaitu percobaan argentometri. Argentometri adalah salah satu metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion halida atau seperti klorida, bromida, dan iodida dalam suatu larutan dengan menggunakan larutan standar perak nitrat AgNO3 sebagai titrat. Kemudian prinsip dari argentometri adalah penggunaan larutan standar perak nitrat AgNO3 sebagai titran untuk mengendapkan ion yang ada dalam larutan sampel.
Keuntungan dari percobaan ini yaitu akurasi tinggi, spesifisitas, indikator visual, dan kemampuan menentukan ion halida. Kemudian kerugiannya yaitu gangguan dari ion lain, perlu penanganan yang hati-hati, kondisi reaksi yang spesifik. Kemudian cara kerja dari percobaan ini ada dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif, larutkan 100 mg sampel, 20 ml air, tambahkan asam nitrat, tambahkan 10 ml AgNO3, kemudian disaring di kertas saring lalu dicuci dengan air. Kemudian fitratnya dititrasi dengan amonium iosonat. Sebelumnya buret yang dititrasi dengan indikator BC3 amonium sulfat. Larutan menjadi warna merah. Hasil yang didapatkan tidak sesuai karena tidak ada indikatornya sehingga tidak menunjukkan hasil akhirnya. Kemudian percobaan 4 yaitu titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam suatu larutan melalui pembentukan kompleks yang stabil dengan agen pengompleks. Prinsip dasar dari percobaan ini, kompleksometri adalah penggunaan EDTA sebagai agen kompleksan yang membentuk kompleks dengan ion logam target dalam larutan sampel. Keuntungan dari percobaan ini yaitu spesifisitas, akurasi tinggi, kecepatan dan efisiensi, dan aplikasi luas. Kerugiannya yaitu interferensi dari ion lain, pemilihan indikator, kemudian kondisi larutan. Cara kerjanya yaitu ZNO dipanaskan sampai kuning, terus didinginkan sampai kuning hilang. Hasil yang diperoleh berhasil atau sesuai teori, karena perubahan warna ZNO saat dipanaskan dan didinginkan terjadi karena perubahan struktur kristalnya. Kemudian cara kerja kuantitatif, yang pertama larutkan 350 mg ZNO dalam HCl encer, kemudian tambahkan larutan NaOH sampai berkabut, tambahkan larutan amonia 5 ml, titrasi dengan etal 0,05, sebelumnya ditetesi hitam eriokrom, kemudian hasil akhir biru. Hasil yang diperoleh tidak sesuai karena hasil akhirnya tidak berwarna biru. Hal ini disebabkan karena tidak ada hitam eriokrom. Kemudian percobaan 5, titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri atau titrasi dengan reaksi diazotasi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion nitrit atau NO2 dalam suatu larutan. Prinsip dasar dari nitrimetri melibatkan reaksi antara senyawa nitro dengan larutan standar dari agen titran tertentu seperti larutan perak nitrat AgNO3 dalam kasus nitrometri. Keuntungannya yaitu spesifisitas, akurasi sederhana. Kemudian kerugiannya spesifisitas terhadap gugus nitro, pengaruh dari senyawa lain, kesulitan dalam penetapan titik akhir. Kemudian cara kerjanya, yang pertama kualitatif, isoniazid ditambahkan HCl 0,5 ditambahkan pereaksi Mayer, terjadi endapan berwarna kuning. Hasil yang didapat telah sesuai di mana endapannya berwarna kuning. Kemudian cara kerja kuantitatif, 100 mg sampel 50 ml campuran KBr atau HCl didinginkan. Titrasi dengan natrium nitrat 0,5 pada suhu 15 derajat Celcius. Tiap 1 menit dicek di kertas kanji iodida sampai kertas berwarna ungu. Percobaan yang dilakukan berhasil. Kemudian percobaan 6 yaitu percobaan gravimetri. Gravimetri adalah metode dalam analisis kimia yang digunakan untuk mengukur jumlah suatu zat berdasarkan beratnya. Prinsip dasar dari gravimetri melibatkan konversi senyawa yang dianalisis menjadi bentuk yang dapat diukur secara langsung dengan timbangan analitik yang akurat.
Kegunaan yang pertama, spesifisitas tinggi, akurasi penggunaan indikator, dan efisiensi. Kerugiannya, kesulitan dalam menentukan titik akhir, interferensi dari senyawa lain, keterbatasan peralatan, persiapan sampel yang tepat, tidak tepat, dan keterbatasan dalam jenis sampel. Cara kerja yang pertama, kualitatif, BaCl2 ditambahkan asam sulfat encer menghasilkan endapan putih. Kemudian cara kerja kuantitatif, 1 gram BaCl2 larutkan dalam aquades 25 ml, kemudian amati endapan, kemudian tambahkan K2CrO4, kemudian panaskan lalu dinginkan terus saring. Dinginkan hasil saringan, timbang endapan, jadi mendapatkan berat endapan 0,91 gram. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang hasil percobaan yang kita lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.